Shalom, jemaat terkasih yang ada di rumah. Rasa syukur kita semua, baik kami yang ada di sini dan semua jemaat yang ada di rumah yang bertekun dalam kerinduan bersekutu dengan Tuhan dan juga saudara-saudara seiman. Senang sekali jika bisa bertemu sekali lagi malam hari ini dalam Persekutuan Doa Rabu secara online. Mari dengan hasrat yang dalam kita rindu bertumbuh sebagai murid Kristus. Ya, benar. Masa pandemi tidak menghalangi karya Allah lewat Roh Kudus dan firman-Nya, supaya kita semakin mengenal Kristus dan setia menjadi murid-muridnya. Untuk itu, jemaat sekalian, persiapkan hati kita dan dengarkanlah panggilan persekutuan doa kita. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Jemaat terkasih yang ada di rumah, apakah hati kita merindukan Kristus yang bisa digambarkan seperti rusa, haus, dan merindukan kesegaran air di sungai? Ungkapan pujian dari pemazmur kiranya juga menjadi ungkapan kerinduan hati akan Tuhan yang memuaskan jiwa kita. Mari jemaat sekalian, dengan penuh syukur kita menyanyikan pujian Seperti rusa rindu. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, begitu besar anugerah kasih-Mu ya Tuhan. Kau beri kesempatan pada malam ini ya Tuhan, kami bisa mengikuti persekutuan doa pada malam ini. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih memimpin kami ya Tuhan, melindungi kami. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti persekutuan doa ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau bimbing ya Tuhan, Engkau berkati persekutuan doa malam ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Bila Engkau yang berbicara pada firman-Mu kepada kami,
Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan doa. Amin. Oh ya Papa dan juga Kak JJ, apakah ketika rindu membaca firman Tuhan tiap harinya, adakah pergumulan dan kendalanya? Kalau saya sih untuk saat teduh tiap hari dalam membaca firman Tuhan dan berdoa memang penuh perjuangan. Kadang-kadang merasa capek tugas-tugas sekolah, ada godaan HP juga sih. Ya juga sih Kak JJ, saya pun kadang berjuang untuk saat teduh itu. Kadang bisa juga timbul godaan malas dan kejenuhan. Tapi melihat teladan Papa dan Mama, jadinya ingin semangat lagi baca Alkitab satu pasal tiap hari dengan tekun. Ya, memang benar. Tentu kita yang ada di sini dan jemaat yang ada di rumah ada pergumulan dan perjuangan saat kita rindu dekat dengan Tuhan lewat saat teduh kita. Namun anugerahnya kita terus memohon bahwa kekuatan Tuhanlah yang memampukan kita terus belajar setiap dalam saat teduh kita dengan Tuhan. Untuk itu jemaat sekalian, mari kita minta Roh Kudus membantu dan menolong kita untuk hidup dekat Tuhan seperti yang dikehendakinya. Dan sebagai keyakinan kita bahwa orang-orang yang kesukaannya firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan akan mengalami kebahagiaan sejati. Untuk itu, mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan hanya dekat Allah saja aku tenang. Saatnya kita menyiapkan hati kita mendengar pengajaran Kristus lewat firman-Nya. Melalui pengajaran Kristus, Roh Kudus membantu kita bertumbuh makin dewasa untuk menjadi murid-murid-Nya. Mari menjadi doa kita bersama.
Tiap jemaat mengalami kebahagiaan sejati saat kita haus dan lapar akan kebenarannya. Sebagai permohonan doa kita, mari kita nyanyikan pujian Lebih dari nafasku. Pegang tangan
sumne lang tam gib silam naneo yuko yung rap yung nang niya bagi ulam nanda endi sambi belum deli yung rap kan lirimi yung tamawalu lamo sambi belum hari nan sumne nang balase naneo sumne naram nang sari dong salban dia dari suara di belum nuna mi yung naneo emi yung andi bauduk ni sumne nagi gib nari saya tanggalase emi yung ala anak ada gib kendi gib labna amen. ane me yong duna but na ne tot siwa nun ngi yang op sil nyun yal kita pa do wapti ambusun ben ndi wuta ap to te me yong di yula rof ne ni sin nyun di wuta ap nyun na ngeng kanga du taba sumnen eme yong na yong aba diplam na amse di mande ya yu ne ke lak dep ne ya se di mande ya ne ke na wene ya ko dep la di mande ya ne na de la ko buka sampai pokok na orang dulu. Salam jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Bagaimana kabar kita semua? Saudara, apa yang ada di dalam benak pikiran kita ketika kita menyaksikan video singkat tadi? Apa yang menggetarkan hati saya dan juga hati saudara ketika kita boleh melihat ada satu penyerahan Alkitab yang adalah firman Allah di dalam satu bahasa suku, yaitu yang ada di Papua. Kita lihat rasa syukur dan doa mereka yang telah lama mereka sangat nantikan. Dan di dalam doanya pengakuan waktu Bapa tiba, anugerah dari Kristus telah mereka alami. Karena Alkitab dalam bahasa suku mereka adalah cahaya kebenaran bagi jiwa yang mereka butuhkan. Untuk hidup saat ini, bahkan sampai akhir zaman. Mereka menangis penuh dengan syukur. Mengakui kebenaran Kristus Injil adalah kebutuhan jiwa mereka yang terdalam, yang menuntun pada keselamatan dan pengenalan siapa Allah dan bagaimana menjalani hidup di dunia ini dalam kebenaran Allah sebagai tuntunan hidup yang memberi kepuasan dan kebahagiaan sejati. Bagaimana dengan kerinduan hati saya dan juga hati saudara akan Allah dan kebenaran firman-Nya. Saudara, saya pribadi sangat terberkati dan saya tergetar jiwa saya menyaksikan bagaimana orang-orang yang sungguh mengalami sentuhan jiwanya akan Allah dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya hati kami pun digetarkan sekali lagi. Jiwa hasrat kami dianugerahi kerinduan untuk memiliki kepuasan di dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bantulah kami untuk menjadi anak-anak milik kepunyaan-Mu yang dimuridkan, yang sungguh-sungguh puas di dalam kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini kita belajar tentang kebenaran yang memberi kepuasan. Khotbah di bukit yang kita akan lanjutkan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Mari kita melihat kebenaran Alkitab dari pengajaran Yesus di atas bukit ini untuk menunjukkan bahwa kebenaran dari Dialah yang memberi kepuasan. Matius pasal 5 ayat yang ke-6 saya membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi saya bacakan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, Tuhan Yesus menegaskan ciri sejati karakter murid Kristus adalah mempunyai hasrat yang dalam bahwa jiwa saya dan jiwa saudara merindukan atau mengejar Allah dan kebenarannya. Saudara,
kebenaran yang dicatat di dalam Alkitab dilukiskan dengan dua istilah. Di dalam bahasa aslinya kebenaran di dalam dua kata, yaitu yang pertama aletheia, trust, berkaitan dengan diri Allah dan firman-Nya. God is truth. Tuhan Allah adalah kebenaran dan juga firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, yang kedua adalah dikaiosune, righteousness. Saudara, kebenaran objektif yang diwujudkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya dalam tanggung jawab, dalam suatu ikatan relasi, dalam hubungan kita dengan Allah, tapi juga dalam hubungan kita dengan sesama. Ini adalah righteousness atau dikaiosune, ini adalah aplikasi dari aletheia. Kebenaran Allah yang kita miliki, yang diberikan kepada kita, dan firman-Nya yang ada di dalam hidup kita itu terrealisasi, teraplikasi di dalam kebenaran tindakan perbuatan hidup kita, baik tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Nah, saudara, orang Kristen sejati mengarahkan hidupnya dalam pencarian akan kebenaran. Saudara, ketika Yesus mengajarkan berbahagia yang lapar dan haus, saudara, lapar dan haus ini dipahami secara rohani. Ini adalah pekerjaan kasih karunia Allah bagi jiwa saya dan saudara untuk menerima berkat sejati, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan dalam apa, saudara? Dikatakan kebahagiaan dalam kebenaran Allah di dalam Kristus. Saudara, karya penebusannya yang memperdamaikan saudara dan saya, membenarkan posisi kita, agar kita manusia yang berdosa ini diperbaharui seutuhnya di dalam kebenaran Allah. Bersyukur saudara, ketika kita menjadi manusia baru dalam gambar rupa Allah yang dahulu rusak akibat dosa, sekarang diperbaharui dalam Kristus. Perlahan-lahan dari hari ke hari makin dikuduskan lewat pekerjaan Roh Kudus dan firman-Nya yang menjadi kebenaran. Nah saudara, lapar dan haus ini adalah kesungguhan dari kebutuhan tiap orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus tentunya, yang punya kesadaran, ini kesadaran akan kebutuhan hidup saya yang sangat mendasar, sangat mendesak, tidak bisa ditahan. Saudara, sama seperti ketika saya dan saudara lapar dan haus secara fisik, saudara, kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Kita bekerja, kita mengolah makanan atau minuman itu dan kita mendapatkannya untuk kita dipuaskan. Nah saudara, ini juga berlaku bagi hidup kerohanian kita. Saudara, jika hal ini tidak, maka berikanlah padaku. Jika tidak, maka aku akan mati. Itu adalah satu gambaran bahwa betapa jiwa hasrat kita merindukan Allah dan kebenaran. Saudara, gambaran ini diungkapkan dalam hal-hal lain yang di dalam firman Allah. Paulus mengatakan, jika kita tidak hidup di dalam kebenaran Allah, maka itu sesuatu yang tidak berguna atau dikatakan sebagai sampah. Pemazmur mengatakan seperti sekam yang tidak mengenyangkan. Saudara, Paulus ketika menyadari kebenaran Kristus dalam hidupnya, Paulus berkata, aku mengejarnya seolah-olah aku ingin mendapatkan, memperolehnya. Tetapi ini bukan karena kekuatannya, tetapi karena anugerah. Saudara, dalam Filipi pasal yang ketiga, saudara, saya ingin bacakan di dalam Filipi pasal yang ketiga, saudara. Di sana dikatakan Filipi pasal ketiga, ayat yang ke-8. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, Paulus menyadari bahwa sungguh ini menjadi pengalaman hidupnya di dalam perjumpaan dengan Kristus, dan ketika kabar baik Injil itu menerangi hatinya bahwa sungguh Kristus adalah kebenaran itu dan dia memperolehnya karena anugerah Allah, dan kebenaran Kristuslah yang menguduskan dan menjadikan dia menjadi manusia baru. Saudara, berbeda kontras dengan orang-orang Yahudi. Di dalam Roma, saudara, dikatakan pasal 9. Di sana dikatakan bahwa mereka giat bagi Allah. Mereka membangun kebenaran mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa mereka telah melakukan hidup ibadah dan kesalahan mereka kepada Allah.
tapi justru mereka tidak mendapatkan kebenaran Allah itu. Mereka mengejar kebenaran Allah tapi tidak mendapatkannya. Kenapa saudara? Karena mereka tidak percaya kepada kebenaran Kristus. Mereka membangun kebenarannya sendiri. Saudara, Alkitab memberikan kepada kita anugerah bagaimana kita memperolehnya. Saudara, kebenaran ini diperoleh karena pekerjaan anugerah Allah yang telah ditetapkannya. Di dalam persekutuan intim kita dengan Tuhan dan firman-Nya, melalui doa sebagai sarana, jiwa kita terhubung, adanya kesadaran bahwa saya telah diampuni Allah. Dan pembaruan hidup saya tiap-tiap hari lewat kebenarannya adalah kebutuhan jiwa saya. Sama seperti kebutuhan fisik saya tiap hari saya butuh makan dan minum. Sifatnya terus menerus itu kebutuhan fisik kita. Saudara, demikian juga kehidupan rohani kita. Kepuasan jiwa kita bukannya sekali untuk dipuaskan. Tetapi ini adalah kebutuhan terus-menerus selama hidup di dunia ini. Sampai saudara dan saya bertemu dengan Tuhan sebagai sumber kebenaran yang sejati. Saudara, seorang bapak teolog namanya Harman mengatakan begini. Saudara, lapar itu berarti keinginan akan makanan rohani supaya jiwa saya dapat bertahan. Untuk apa saudara? Karena firman itu menguduskan dan menguatkan jiwanya. Sementara haus itu berarti kebenaran yang menyegarkan perasaan. Allah yang adalah kebenaran, firman-Nya yang adalah kebenaran daripada Allah itu menyegarkan perasaan jiwa yang telah diampuni. Di sini sungguh seorang Bapak Harman mengatakan bahwa inilah sukacita pengampunan di dalam lapar dan haus. Allah memenuhi kebutuhan jiwa kita untuk dikuduskan dan Allah memberi sukacita kita di dalam pengampunannya. Saudara, mereka yang berbahagia, merekalah yang diberkati, orang-orang yang menerima Allah di dalam Kristus Yesus dan mereka yang menerima kebenaran firman Kristus itu. Saudara, mereka yang berbahagia adalah mereka yang diberkati karena menerima kebenaran ini. Saudara, hasrat ini bukan pura-pura. Hasrat ini tulus dari dalam jiwa yang digerakkan oleh anugerah Allah. Jadi saudara, ini sesuatu yang dikerjakan Allah dari dalam. Hanya Allah yang mampu mengisi jiwa kita oleh anugerah Allah. Kita yang berdosa tidak bisa mencari Allah, tidak bisa menemukan Allah. Kita tidak bisa memenuhi hasrat kita tanpa adanya anugerah Allah. Allah akan mengasihi dan juga mengisi serta memuaskan jiwa kita dengan anugerah demi anugerahnya melalui karya Roh Kudus dan firman-Nya. Saudara, di sini dibutuhkan respon untuk kita rendah hati. Saudara, kita menerapkan ucapan bahagia yang di atasnya, kesadaran diri kita miskin di hadapannya, kesadaran kita berduka karena dosa kita, kesadaran diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang lemah lembut, yang rendah hati, yang terbuka kepada kebenaran Allah. Dan disitulah kita diberi kelimpahan untuk dipuaskan. Saudara, selama ini apa yang menjadi prioritas hidup saya dan hidup saudara? Saudara, yang lahiriahkah atau kebutuhan jiwa? Saudara, Alkitab mengajarkan kebutuhan ini tidak bisa dipisahkan, baik kebutuhan fisik dan kebutuhan jiwa kita yang harus dipenuhi. Kebenaran Allah mengajarkan bahwa justru kebutuhan jiwa adalah prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Tapi pada kenyataannya berapa banyak orang yang mengaku diri Kristen, saya percaya kepada Kristus, tapi mengabaikan kebutuhan jiwa. Yang hanya mengejar dengan jerih lelahnya bekerja dari pagi siang malam untuk kebutuhan-kebutuhan yang sesaat. Tetapi kebutuhan jiwa untuk kekekalan diabaikan. Saudara, hal ini di dalam perjanjian lama, Kitab Yesaya menegur umat Israel sebagai umat kepunyaannya dan sekaligus mengundang umatnya. Saudara, di dalam Yesaya 55 dikatakan, ayo hai semua yang haus, marilah dan minumlah air. Hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayah untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Perhatikan ayat 2 selanjutnya. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu,
dengarkanlah maka kamu akan hidup. Ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjanjian lama tegas untuk menyatakan bahwa Tuhanlah yang mengundang umatnya datang pada Dia. Dia sumber hidup dan kepuasan. Mereka punya kelimpahan secara roti, tetapi mereka tidak bisa menikmatinya. Mereka punya harta, tetapi yang mereka lakukan, mereka justru tidak melakukan dan memenuhi kebutuhan secara rohani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga hidup mereka tidak dipuaskan. Dan mereka hidup di dalam gelimang dosa. Dan Allah menghukum mereka, membuang mereka. Dan Allah mengundang mereka kembali, carilah Aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus di dalam perjanjian baru juga mengatakan, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kejar kehendak Allah, kejar pribadi pengenalan siapa Allah, kejar kebenarannya. Saudara, itu yang Yesus ajarkan. Yesus juga mengundang umatnya di dalam Yohanes 7 ayat 37-38. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, masa-masa minggu sengsara Yesus menyatakan bahwa Dia adalah sumber kepuasan daripada jiwa setiap manusia yang berdosa. Dan Dia siap untuk naik di atas kayu salib. Dan Dia akan memuaskan jiwa yang dahaga untuk kembali kepada Bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia berkata, baiklah yang haus datang kepadaku dan minum. Tuhan yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan, kepuasan jiwa kita. Yesus juga mengutip perjanjian lama. Manusia bukan hidup dari roti saja. Manusia bukan hidup dari nasi, dari jagung, dari makanan fisik saja. Tetapi hidup dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Yesaya pasal 50 mengatakan, dengarkanlah Aku, dengarkanlah kebenarannya, terimalah, percayalah kepada Allah dan kebenarannya. Apa yang keluar dari mulut Allah adalah kebenaran Allah. Saudara, pada bagian mana saudara dan saya berlelah-lelah untuk mengejar hidup kita yang sesaat ini? Saudara, mungkin kita telah mencapai hal-hal secara fisik, kebutuhan-kebutuhan secara fisik kita untuk diri kita dan anak-anak kita, cucu kita terpenuhi. Tapi jiwa kita kosong. Kenapa saudara? Karena ada ruangan jiwa kita yang tidak bisa terisi dengan hal-hal duniawi. Selain Allah sendiri yang akan memuaskannya. Kita diciptakan segambar rupa Allah. Dan Allah memberikan kehidupannya, memberikan nafas hidupnya. Dan jiwa kita atau roh kita hanya bisa dipuaskan dengan Allah. Dan ruangan ini tidak bisa diisi dengan hal-hal kepuasan dunia yang lain. Sudahkah kita mencari, mengejar kebutuhan jiwa kita? Sama seperti kita berlelah akan kebutuhan jasmani kita. Kita bekerja keras sebagai orang tua. Kita belajar dengan sungguh-sungguh sebagai anak-anak yang bersekolah, yang berkuliah. Namun adakah waktu untuk memenuhi kebutuhan jiwa kita? Di dalam saat teduh kita, selama inikah apakah kita abaikan? Bagaimana dengan ibadah minggu kita? Adakah hasrat ibadah minggu kita? Di sana kita mendengar firman penggembalaannya. Bagaimana dengan persekutuan kelompok kecil kita? Persekutuan secara besar dalam persekutuan Rabu bersama. Ketika itu tidak lagi menjadi hasrat jiwa kita, mari mintalah anugerahnya. Tuhan mengerjakan kerinduan itu kembali. Mintalah, tangisilah itu. Rindukanlah itu. Karena Tuhan Yesus siap sungguh-sungguh memuaskan jiwa kita kembali. Saudara, penekanan yang terakhir. Kristus adalah arsitek jiwa saudara dan saya. Dia yang memperbarui tiap hidup kita dengan kebenarannya. Yang menguduskan supaya kita kembali pada tujuan penciptaan yang semula sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Saudara, saya dan saudara diciptakan untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia. Itulah yang disarikan di dalam seluruh pengajaran Alkitab. Kenapa kita diciptakan? Apa tujuan Allah menciptakan saya dan saudara segambar dengan Allah? Saudara, tidak ada yang lain selain kita memuliakan Allah,
tapi juga kita menikmati Dia, menikmati Allah. Saudara, banyak orang memiliki segala sesuatu. Tuhan memberi banyak segala sesuatu, tetapi banyak orang tidak bisa menikmati Allah. Tidak puas akan jiwanya, tetap merasa kosong hampa. Kenapa saudara? Karena tidak menikmati Allah, hanya menikmati pemberiannya. Berbeda dengan Kristen sejati, berbeda dengan saudara dan saya sungguh-sungguh mau belajar menjadi murid Kristus. Sekalipun hidup kita sederhana, kita bisa mengenal siapa Dia. Kita menikmati anugerah pemberiannya. Kita menjadi orang-orang yang belajar berkata puas dengan Tuhan, puas dengan pemberinya, saudara. Dan kita juga bisa menikmati berkat-berkat pemberiannya. Selain kita puas dengan pemberiannya, kita terlebih puas dengan pemberinya. Saudara, sangat ironi. Masyarakat Jepang khususnya anak-anak muda, mereka belajar dengan keras. Mereka bekerja pagi, siang, malam. Tapi saudara, akhir-akhir ini konten banyak menampilkan dalam media sosial. Mereka adalah orang yang cenderung gampang untuk bunuh diri. Mereka gampang berputus asa. Mereka gampang merasa kosong dan gagal. Dan mereka hampa jiwa. Kenapa saudara? Ada satu ruang yang tidak terisi dengan Allah dan kebenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah Yesus di atas bukit ini ingin membawa saudara dan saya untuk mengalami kembali berkat sejati, yaitu kebahagiaan. Menikmati atau puas dengan Allah saat kita haus dan lapar akan pribadinya. Kita haus dan lapar akan kebenarannya. Kita merindukan Allah. Kita merindukan firman-Nya. Mari, melalui kesempatan pengajaran ini kita minta anugerah Allah. Kita kembali untuk rindu membangun saat teduh kita bersama dengan keluarga kita di dalam mezbah keluarga. Kita sungguh merindukan kesempatan ibadah minggu menjadi satu hasrat kerinduan kita. Sekalipun mungkin masih secara online atau saudara yang sudah berani datang beribadah, itu anugerah Allah. Saudara, kita juga menjalankan praktek hidup kita tiap-tiap hari melalui tuntunan kebenarannya, dari kebenarannya kepada kebenarannya menguduskan kita. Supaya melalui hidup kita, orang lain pun mengalami kebenaran Allah dan mengenal siapa sang kebenaran itu adalah Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, puaskan kami dengan kebenaran-Mu. Tuhan, puaskan kami, jiwa kami dengan pribadi-Mu untuk mengenal siapa Allah adalah kebenaran itu. Kristus, Engkau sang kebenaran yang sudah menebus kami, yang sudah membenarkan kami. Puaskanlah hidup kami tiap-tiap hari, di dalam saat teduh kami, di dalam doa, di dalam firman Allah yang kami baca dan renungkan. Tambahkan hasrat untuk mencintai-Mu di dalam hidup ibadah dan persekutuan kami secara pribadi dan bersama. Supaya kami menjadi orang-orang yang mengalami kebahagiaan sejati, mengalami kepuasan secara sejati, karena kami sungguh-sungguh merindukan Allah dan kebenaran-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, kita bersyukur jika malam hari ini firman Kristus mengajarkan bagaimana kita mengalami kebahagiaan sejati saat jiwa kita haus dan lapar akan kebenaran Allah. Hasrat jiwa kita kiranya dicondongkan makin belajar menyukai kebenaran firman-Nya dan bertekun dalam doa-doa kita. Mari sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa, kita persiapkan hati kita dan menyanyikan pujian Jiwaku merindukanmu.
Jemaat yang dikasih oleh Kristus, saatnya mari kita membawa semua pokok-pokok doa kita. Yang pertama, mari kita bersyukur anugerah Allah dan kita meresponi firman Allah. Supaya tiap kita, saudara dan saya, tiap keluarga kita memiliki jiwa yang haus dan lapar akan Allah dan kebenaran firman-Nya. Sehingga kita boleh dipuaskan. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Allah. Kami bersyukur untuk penebusan-Mu. Sehingga kami boleh mengenal Allah adalah kebenaran. Dan kami juga boleh dibimbing hidup di dalam kebenaran. Anugerahkan hasrat jiwa yang haus dan lapar. Dan ini kebutuhan hidup kami yang sangat mendesak dan tidak bisa ditahan. Ini adalah kebutuhan yang paling mendasar. Sama seperti kami punya kebutuhan akan jasmani kami, akan kebutuhan akan makan dan minum tiap hari. Demikianlah jiwa kami lapar dan haus akan Allah dan kebenaran-Mu. Bimbing kami, bimbing keluarga kami, supaya kami memiliki jiwa yang haus dan lapar akan Allah dan kebenaran-Mu. Demi Kristus Tuhan. Amin. Jemaat sebagai pokok doa yang kedua. Mari kita berdoa untuk hubungan pribadi tiap-tiap jemaat. Kita doakan anak-anak sekolah minggu, remaja. Kita doakan jemaat dewasa. Supaya punya relasi yang intim dengan Tuhan. Baik dalam saat teduh, dalam ibadahnya. Dalam persekutuan doa bersama, baik dalam kelompok kecil KTB atau kelompok besar persekutuan doa Rabu. Kiranya ini menjadi kerinduan kita untuk makin dekat dengan Tuhan. Mari kita doakan. Tuhan, kami berdoa untuk hubungan pribadi kami dengan Engkau. Tuhan, berkati anak-anak kami sekolah minggu, remaja. Tuhan, berkati jemaat-jemaat dewasa. Supaya terus Tuhan membangun keintiman relasi kami. Hubungan yang makin dekat dengan Engkau. Engkau memberkati, meneguhkan, memberikan kekuatan untuk berhasrat terus dalam saat teduh kami. Tiap hari dalam firman-Mu, di dalam doa. Baik secara pribadi, melalui keluarga, di dalam mesbah keluarga. Melalui persekutuan doa kelompok kecil ataupun kelompok besar dalam setiap persekutuan Rabu. Di dalam ibadah raya minggu. Kami terus diberi hasrat dan hubungan yang makin baik. Supaya kami makin mengenal Engkau dan makin mengasihi-Mu. Terpuji bagi nama-Mu yang memberi kepada kami hubungan kedekatan dalam nama Yesus. Amin. Yang ketiga, saudara, mari kita doakan dalam syafaat untuk bangsa kita. Vaksinasi yang menjadi prioritas saat ini adalah usiawan dan yaitu karyawan pegawai publik. Mari kita doakan supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana dan kita makin terlindungi. Doakan juga musibah yang masih terjadi di masa pandemi ini, baik banjir, tanah longsor, dan saudara-saudara kita yang masih di pengungsian yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat. Mari kita doakan supaya Tuhan menolong bangsa kita. Tuhan, di dalam belas kasihan-Mu, kami berdoa untuk negeri kami. Secara khusus kami bersyukur untuk program vaksinasi yang saat ini menjadi prioritas usiawan, dan juga kami berdoa untuk publik, pegawai-pegawai yang berhubungan dengan masyarakat luas termasuk rohaniawan. Tuhan pimpin supaya semua program ini berjalan dengan baik dan semua masyarakat makin terlindungi dan punya daya tahan tubuh yang baik, dan program ini berjalan seturut dengan anugerah dan berkat-Mu. Dan kami juga berdoa untuk situasi pandemi, saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, baik banjir, tanah longsor. Saudara-saudara kami di pengungsian Mamuju yang masih bergumul karena rumah mereka yang sudah tidak ada lagi karena roboh dan berbagai kondisi. Tuhan, belas kasihani semua kesulitan saudara-saudara kami sebangsa. Tuhan pulihkan, Tuhan juga berkati ekonomi bangsa kami supaya makin boleh pulih kembali dan masyarakat menjalani kehidupan dengan anugerah pertolongan-Mu. Pakai pemerintah, berkati gereja untuk menjadi saluran berkat, dan hidup kami boleh juga berdampak demi Kristus Tuhan. Amin. Saudara, yang terakhir, mari wujudkan untuk hidup saling mendoakan. Kita berdoa untuk pergumulan tiap keluarga jemaat.
Mari kita berdoa untuk pribadi dan keluarga-keluarga jemaat yang bergumul dengan kesehatan, yang bergumul dengan pekerjaan saat ini sulit di masa pandemi, yang bergumul dengan masa depan dan studi anak-anak kita, dan juga yang bergumul dengan kehidupan keluarga dan juga krisis rohani. Mari tunduk kepala bersama-sama, mari kita saling mendoakan. Amin. Demikianlah jemaat sekalian, semua rangkaian acara Persekutuan Doa Rabu kita malam ini telah kita ikuti oleh pertolongan Tuhan. Kiranya kehadiran Kristus lewat penyembahan kita, doa-doa syafaat, dan juga pengajaran firman Kristus menjadikan kita sebagai murid-murid Kristus yang makin bertumbuh dalam melakukan kehendak firman-Nya. Pada akhirnya, kami semua yang bertugas, baik tim multimedia, musik, dan kami bertiga mengucapkan salam bahagia menjadi murid Kristus yang makin dipuaskan dengan kebenaran firman-Nya. Sampai jumpa Rabu depan. Dadah. Dadah.